Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Harmila dengan stambuk N1D1191034. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi tentang makna humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho, kajian semantik yang ditulis oleh Andi Dwi Nasida Fitri. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting, yaitu bentuk dan makna. Dalam semantik, bahasa dapat bersifat unik, tentunya dilihat dari budaya penutur bahasa, tersebut. Salah satu bentuk penggunaan bahasa secara tertulis adalah beredarnya jenis-jenis buku yang sering dibaca oleh manusia. Salah satunya adalah cerita humor. Pradopo 1987 halaman 1-2. Humor tidak terlepas dari masalah ketidaknormalan dan gelak tawa sebagai efek serial merupakan suatu ekspresi yang singkat dan sengaja dirancang untuk menghasilkan kejutan serta tawa para pembaca atau pendengarnya. Humor memiliki dua aspek, yaitu kemampuan memahami sesuatu yang lucu dan kemampuan menciptakan sesuatu yang lucu. Baiklah, berikutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho. Tujuan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho. Berikutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu linguistik khususnya di bidang semantik yang berkaitan dengan teks humor, dan penelitian ini dapat disajikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai informasi dan kajian ulang sehingga terdorong untuk melakukan penelitian mengenai makna yang terdapat dalam teks humor yang memberikan pengalaman praktis dan menambah wawasan terkait makna yang terdapat dalam teks humor. Baiklah, definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam penelitian itu, yang pertama, semantik adalah ilmu tentang makna kata. Yang kedua, makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembaca atau penulis. Dan yang ketiga, humor adalah keadaan atau dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi 2008 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Sastra Indonesia dalam skripsi Aspek Semantik dalam Humor Verbal Kartun Laga Jakarta. Dan yang kedua, penelitian yang telah diteliti oleh Susanti 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Dalam skripsi analisis makna dan maksud pada ungkapan stiker humor bernilai pendidikan. Yang berikutnya, bahasa dan tutur. Ullman dalam Sumarsono pada tahun 1977 sampai pada halaman 21-24 menjelaskan bahwa para ahli linguistik memberikan definisi tentang bahasa yang bertentangan dengan bahasa dan tutur. Saussure dalam Ullman didapati oleh Sumarsono pada tahun 1977 halaman 21 melihat perbedaan keduanya sebagai dua segi yang saling mengisi dari perangkat yang lebih luas. Berikutnya, pengertian semantik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1990 halaman 105, semantik adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. Yang selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, pengertian makna. Saussure dalam Sayer 2013 halaman 29, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang diartikan dan yang mengartikan.
Jenis-jenis makna leksikal. Yang pertama, makna leksikal, dan yang kedua, makna gramatikal. Ketiga, makna referensial dan non-referensial. Keempat, makna konotatif. Kelima, makna konseptual dan makna asosiatif. Dan yang keenam, makna istilah. Berikutnya, humor. Teori pembebasan atau pelepasan mempertahankan bahwa tertawa adalah mekanisme homeostatis di mana ketegangan psikologis berkurang. Humor demikian dapat misalnya berfungsi untuk membantu membebaskan seorang dari ketegangan yang disebabkan oleh rasa khawatir. Bab 3. Metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Nah, jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini mengumpulkan informasi dalam buku bacaan atau teori-teori yang ditemukan yang berkaitan dengan penelitian. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho berjumlah 280 halaman yang diterbitkan oleh penerbit King Kong. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, jenis-jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho yaitu makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna afektif. Adapun data yang diteliti berjumlah 43 data dari 201 cerita yang terdiri dari makna konseptual yang berjumlah 14 data, makna referensial berjumlah 11 data, makna asosiatif berjumlah 3 data, makna istilah berjumlah 6 data, dan makna afektif berjumlah 10. Baiklah, kita masuk di pembahasan. Adapun yang dibahas dalam penelitian itu yaitu makna konseptual yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Neo R. Nugroho. Makna referensial yang membangun humor pada kumpulan cerita paling gokil karya Neo R. Nugroho. Makna asosiatif yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nugroho. Makna istilah dan makna afektif. Baiklah, terima kasih.